Sudah muncul lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, lanjutkan. Wah, ini highlight aja deh. Tadi sampai mana ya? Ya, yang ini juga nanti dihitung lah, hitung dulu. Saya akan cara nyari nilai T-nya ya. T 0,025 dan untuk DB-nya 6. Berarti tabel T, tabel T, tabel T, tabel T. Oke, tabel T tadi ini adalah DB atau DF atau V ya, yang ke bawah. Yang ke bawah itu adalah DB-nya. Sedangkan yang ke samping nih, sedangkan yang ke samping itu adalah alfanya. Tadi alfanya berapa? Alfanya lupa. 0,025 ya. 0,025 berarti yang ini nih. 0,025. DB-nya berapa? DB-nya yang 6 ini nih. Berarti nilai T-nya itu adalah 2,44691. Jadi yang atas, yang samping ini, yang kolom adalah alfanya atau probabilitasnya ya kalau di sini alfanya. Yang ke bawah adalah nilai DB atau DF. Ya, jadi diperoleh segini ya 2,447. Nah, jadi untuk rata-ratanya 10 dikurangi 0,262 sebelah kiri dan kanannya 10 ditambah 0,262. Sekitar sekian lah. Untuk CI-nya 95%. Nanti kalau mau dicoba untuk yang 99%, silahkan bisa juga ya. Nah, ini contoh implementasinya. Kemarin ke Airin ternyata ada ini ya. Jadi dia meluncurkan produk Suncare, mengklaim kalau SPF-nya itu 50 PA++. Kalau sekarang kan ada yang lagi viral tuh apa sih? Detektif apa ya? Skincare. Saya nggak tahu. Detektif apa? Beberapa kali ya. Ya. Nah, pokoknya bisa dipakai untuk ini ya. Jadi kalau dia ngeklaim SPF-nya 50, kita akan cari sampel misalkan, terus menguji apakah betul SPF-nya 50 dari produk tersebut. Ternyata sudah dilakukan penelitian ya, penelitian dari beberapa sampel, diketahui SPF-nya malah 58,3, lebih besar dari yang dia klaim 50 ya. Dengan standar deviasinya 11,8. Nah, pakai selang intervalnya 95% nih CI-nya. Atau antara 49,9 sampai 66 sampai 66,7. Atau bisa juga diubah ke persen. Ternyata rata-ratanya plus minus 17% ya. Ini contoh penggunaan interval penaksiran rata-rata. Kita break dulu sebentar. Azan.
Oke, dilanjut ya. Ini contoh yang produk ya, contoh menaksir rata-rata dari produk kecantikan, produk suncare, sunscreen loh. Sekarang yang estimasi proporsi. Kalau estimasi proporsi itu sama aja ya pakainya nilai Z. Z alfanya, bedanya di sini Z alfa per 2 ya. Tidak terlalu jelas. Z alfa per 2, P ya, P dikali 1 min P atau P dikali Q. Ini sama aja rumusnya. Dimana kalau yang P itu populasi ya, X per N besar, tapi kalau proporsi dari sampel X kecil per N. Kalau proporsi jarang-jarang sih dipakai, tapi kita coba bahas dulu ya, proporsi dan simpanan baku tuh jarang-jarang dipakai. Nah, misalkan kita ingin menaksir ada berapa persen sih anggota masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam golongan A. Nah, untuk ini sebuah sampel acak, sampelnya besar kali, 1.200 ya, 1.200 diambil menghasilkan ternyata 504-nya itu tergolong ke kategori A atau ke golongan A. Dengan selangkap percayaannya 95%, berapa sih taksiran dari proporsinya ya? Yang diketahui di sini kita harus menghitung dulu proporsi dari golongan A ini. Proporsi golongan A yang ada di sampel. Diketahui kan 504 ya, berarti 504 dibagi 1.200 ya, 1.200-nya. Dan dikali 100%, ada 42% yang termasuk ke dalam golongan A atau P-nya. P-nya 42%, sehingga kalau mencari nilai Q-nya itu 1 min P atau sisanya ya, sisanya ternyata 58% tidak termasuk ke dalam golongan A itu. CI-nya 95%, berarti alfanya 5%. Alfanya 5% ya. Oke, cuma satu aja rumusnya untuk yang proporsi ya. Proporsi, nah di sini kalau yang kiri dikurangi, yang kanan ditambah, bedanya di situ. P-nya tadi diperoleh 0,42 ya, 0,42%, dikurangi Z alfanya alfa per 2 nih, alfanya 0,05 atau yang 5% ini dibagi 2, jadi nanti kita cari nilai Z alfa, Z-nya 0,025. Nah, untuk yang ininya P dikali Q ya, akar P dikali Q dibagi N. Hasilnya nanti 0,014. Kita akan cari yang Z 0,025 atau udah paham ya yang nilai Z mah kalian carinya. Cari yang di dalamnya dulu baru diketahui nilai Z-nya berapa. Hampir sama caranya sama dengan yang estimasi rata-rata. Bedanya di sini pakai yang proporsi ya. Dan ini yang di atasnya bukan simpangan baku tapi P dikali Q. Ternyata ini interval proporsinya antara 0,39 sampai 0,45. Cukup besar juga. Sedangkan yang dari proporsinya 42% ya, 42%. Oke. Ini latihannya. Nanti latihan-latihan yang kemarin dikerjakan nggak? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau sebagian ya, sebagian. Kalau tidak dikerjakan mau buat UTS aja. Tapi ngacak mau yang mana. Oke, nextnya estimasi simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku untuk menaksir variansnya ya. Di sini kalian harus buka lagi statistik 1. Varians itu simbolnya apa? Varians populasi ya. Ini varians populasi. Sedangkan varians sampel itu simbolnya adalah S kuadrat. Tapi kalau simpangan baku populasi, rumusnya adalah theta ya. Kalau simpangan baku dari sampel, simbolnya adalah S. Jadi beda ya kalau ada theta kuadrat, sigma kuadrat atau S kuadrat itu beda. Bukan berarti dia simpangan bakunya, tapi kalau yang ada kuadratnya berarti dia variansnya ya, variansnya. Oke, ini untuk menghitung variansnya. Variansnya nanti dibuka lagi yang kemarin ya, statistik 1 kok itu.
Terus untuk menghitung intervalnya pakai distribusi C kuadrat. C kuadrat berarti pakainya nilai kita carinya di tabel C square atau tabel X kuadrat. Ada satu tabel lagi. Berarti ada distribusi Z ya, terus T sama X kuadrat. Nah, kalau di sisi kiri, nanti di sininya adalah X kuadrat alfa per 2. Tapi kalau di yang kanannya, sini ya, yang sebelah kanannya, X kuadrat 1, ada satunya. 1 min alfa per 2. Bedanya di situ, kalau yang proporsi dan rata-rata kan sama ya, kiri kanan dibagi 2. Tapi kalau yang simpangan baku, kirinya alfa per 2, tapi yang kanannya 1 min alfa per 2. Ini bedanya, semoga jelas. Kita lanjut ke contoh, satu contoh lagi nih. Sampel acak berukuran 30 diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan simpangan bakunya theta ya, sigma. Dihasilkan harga statistik S kuadrat tuh apa nih? S kuadrat tuh apa? What is S kuadrat? 7,8 S kuadratnya. CI-nya 95%. Kalau kita ingin tahu interval dari simpangan bakunya, berarti pakainya yang tabel C square atau C kuadrat ya. Nah, S kuadrat ini varians, bukan simpangan baku. Jadi ini adalah varians. Nanti kalau diketahuinya simpangan baku, berarti harus dicari dulu variansnya ya, variansnya karena yang estimasi simpangan baku ini pakainya varians. Oke, CI-nya 95%, alfanya 5% atau 0,05. DB-nya N-1, kalau DB atau V itu rumusnya N-1, 30-1, jadi DB-nya 29. CI-nya ya. Kita masukkan satu persatu. N-1-nya adalah 29, ya, 30-1. Nah, di sini S kuadrat. Jadi nanti kalau yang diketahuinya simpangan baku harus diubah dulu ke variansnya ya, atau dikuadratkan S kuadrat. 7,8 dibagi dengan X kuadrat, alfanya 0,05 per 2, yang kiri ya. Yang kirinya berarti untuk yang kanannya juga sama, bedanya di yang ini. 1 dikurangi 0,05 per 2, berarti berapa nih? Kurang enak coret-coretnya, jadi agak susah nih tuh. X kuadrat alfa per 2-nya berarti 0,025 ya. Tapi yang kanannya tuh kurang enak. Aduh, mulai lagi. Berarti X kuadrat 1 dikurangi 0,025 berapa? 0,95. 0,095. 0,075. 65. Berapa ya? Nanti jelas. 1 dikurangi 0,025. 0,975. 0,975. Diingatkan ya, soalnya ini coret-coretnya kurang enak nih. Oke. Kita cari di tabel X kuadrat. DB-nya 29 ya, DB-nya 29 dan X-nya 0,025. X kuadrat, sini deh. Alfanya tadi berapa? 0,05. 0,025 yang ini ya. Terus DB-nya harus pakai ini. Balik deh. 29. Oke, DB-nya 29. Berarti cari yang di deret ini nih. Ini agak susah, mohon bersabar. Oke. Harusnya sih 45,72. 45,723, betul nggak? Oh, sama ya.
Oke, jadi nilai ini 45,72 karena kita DB-nya diperoleh 29 dan alfanya yang dicari 0,025. Yang satunya, berarti alfanya berapa yang kita cari? 0,975 ya? Nah, 9, DB-nya 29, berarti yang berapa nih? 16. Betul nggak 16 di materi? Sip, sama ya. Kok jadi ini sih? Kurang enak highlight-nya, kenapa nih? Nah, ini diperoleh dari yang tadi DB-nya berapa? DB-nya 29 dan alfanya alfa per 2 dan 1 dikurangi alfa per 2. 16,047. Jadi, estimasi simpangan bakunya atau varians dari sampel itu adalah 4,95 dan 14. Wah, sangat tinggi juga ya. 14. Sininya 7. Ini, oh ada catatannya ternyata, sorry. Ini cara menentukan nilai yang tadi ya, nilai yang X alfa per 2 dan nilai X kuadrat 1 min alfa per 2. Nah, dikasih catatan nih. Contoh 6 sama aja sih. Nanti coba dipelajari ya untuk yang contoh 6 nih. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman? Apa ya? Ya, skip aja deh. Setelah ini ada kelas siapa? Ada bagian ini Bu, manajemen personil, Pak Iwan. Manajemen personil, Pak Iwan. Oke, aman ya. Yang materi keempat ternyata cuma beda di yang kita tentukan dulu dia itu simpangan baku populasinya diketahui atau tidak. Kalau diketahui apakah termasuk distribusi normal atau tidak. Keduanya juga sama ya. Kalau tidak diketahui simpangan baku populasinya, apakah berdistribusi normal atau tidak. Terus kalau yang proporsi cuma pakai satu ya, pakai tabel Z. Untuk yang simpangan baku pakainya tabel chi-square atau X kuadrat. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Kang Ridwan. Kalau apa hasil rekamannya Bu ada di Literaga Bu ya? Soalnya tadi saya telat masuk. Semoga ini terekam ya. Tapi kalau tidak ada, Yang biasanya pertama tuh, Bu, saya pakai ini yang tahun sebelumnya. Cuma beda, ada beberapa yang beda juga sih. Pertama udah ada, nantilah di litera ya. baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, bisa. Ada lagi? Kalau kalian offline bisa nggak sih? Paling di hari Sabtu. Wah, hari Sabtu ya. Hari Sabtu, matkul apa yang sudah mau offline? Pak Sony? Pak Sony ada nggak Ya, semester 5? ada Bu, Pak Sony. Pak Sony ya. Pak Sony aja kah yang offline? Ya, Ya Bu, sementara Pak Sony. Pak Sony aja ya. Kalau Sabtu tuh wah agak berat sih saya ke kampus. Tapi insya Allah ada yang piket kok. Insya Allah sudah dikondisikan ya kalau ada yang offline. Ya aman ya teman-teman semuanya. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga nambah pencerahannya ya, dapat tercerahkan dan juga nanti bisa menjadi bekal buat teman-teman kalau melakukan
sebuah riset lah, riset biasanya diproduksi kalau ini ya, biasanya diproduksi. Atau di yang lainnya juga bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih Bu. Oke.